Oke sobat, kita masih di Celuring. Ini kita masih meliput budidaya lobster dengan narasumber kita Mas Robert ini. Nah, selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas. Ya, jadi ini Mas, untuk video kita kali ini kita akan mengangkat tema yaitu untuk budidaya lobster untuk pemula. Siap. Nah, untuk pemula yang ingin mencoba budidaya lobster ini kan di video sebelumnya Mas sudah bilang untuk prospek kedepannya juga masih sangat besar dan biaya pemeliharaan, biaya perawatan juga minim untuk di lobster. Nah, untuk pemula ini Mas, ingin budidaya lobster, yang pertama harus disiapkan itu apa? Kolam. Yang pertama kolam. Kolam. Kolam yang seperti apa itu Mas? Bisa Kolamnya dijelaskan? itu bisa dari plastik, bisa dari terpal ataupun permanen. Oh, untuk gitu. kolamnya. Untuk pemula lebih baik penggunaan terpal ataupun plastik. Soalnya kalau langsung penggunaan kolam permanen, kalau misalnya harus membangun dari nol kolam permanen, itu biayanya sangat mahal. Oke. Jadi cari yang murah dulu. Cari yang murah dulu. Kalau pemula itu jangan cari yang mahal-mahal lah. Oke. Belajar dulu ya Mas. Masih itu belajar dulu, tekuni dulu, cari celahnya lah. Istilahnya, cari celahnya bagaimana budidayaan lobster ini supaya kita itu senang dulu sebenarnya. Kalau mau usaha itu kita senang dulu. Jangan sampai kita cuma ikut-ikutan orang lain. Kalau kita itu senang dulu baru kita usaha. Lalu setelah kolam, kolam yang perlu diperhatikan adalah filter ataupun aerator. Oh ya. Untuk penambah oksigen di dalam air. Terus yang ketiga adalah shelter. Shelter ya tempat persembunyiannya. Tempat persembunyiannya. Jadi kan lobster itu adalah hewan nokturnal. Kalau siang ataupun dia mau molting, itu dia akan keluar dari shelter, menghindari teman-teman yang lainnya agar tidak dimangsa. Soalnya lobster kalau mau molting itu Mas, dia itu sangat lemah. Dia itu akan diam di salah satu tempat yang tidak banyak lobster yang lainnya, hampir setengah jam kalau lobster yang besar. Proses moltingnya, ganti cangkang. Ya, ganti kalau cangkang. ada yang belum tahu, molting itu adalah ganti cangkang. Cangkang. Tidak hanya di lobster kepiting juga seperti itu. Nah, kalau kepiting jadi kepiting soka. Ya, kepiting soka. Jadi lembek gitu cangkangnya. Ya. Oke, setelah itu Mas? Setelah itu adalah lobsternya itu sendiri. Lobsternya sendiri. Kalau masalah air itu bisa diakali Mas. Soalnya lobster ini adalah hewan paling tahan. Gitu ya. Meskipun airnya itu ibaratnya kotor tapi sehat, ada dua macam air menurut saya. Kotor tapi sehat atau bersih tapi nggak sehat. Gimana tuh maksudnya Mas? Kotor tapi sehat itu kotornya itu kotor lumut. Dalam artian itu kotoran yang dikeluarkan oleh lobster itu jadi lumut. Warnanya hijau, dasarnya itu hijau semua. Kayak yang depan ini ya Mas ya? Ya, seperti ini juga. Nah, di kolam seperti ini juga. Ya. Yang kedua itu bersih tapi nggak sehat. Bersih tapi tidak sehat. Bagaimana itu? Bersih nggak sehat itu contohnya terkontaminasi airnya. Terlihat bening tapi airnya itu terkontaminasi. Ada zat-zat berbahaya. Nah, ada zat-zat yang berbahaya. Misalnya kita dari kolam kita dekat dengan air irigasi, kita kan nggak tahu. Kolam airnya kan bersih. Tapi kan ada zat-zat yang kita nggak tahu dari kolam irigasi itu sendiri. Mungkin larutan dari pupuk-pupuk pertanian atau gimana gitu, seperti itu ya. Lebih baik penggunaan itu air sumur. Air sumur ya. Air sumur, meskipun nggak diendapkan itu nggak apa-apa. Nah, kalau ada yang lihat ini di daerah perkotaan dan memakai PDAM bagaimana Mas? Kalau PDAM itu otomatis airnya harus diendapkan. Diendapkan? Otomatis. Selama berapa hari? 1 malam. 1 malam aja? 1 malam aja, cukup. Oke. Soalnya nanti kan diendapkan diambil air yang atas. Diambil yang air yang atas, yang bawah dibuang. Gitu. Ya. Nah, untuk kita bahas yang pertama, yang tadi kan kolam. Kolam itu berarti ini harus ada pembuangannya ya Mas ya, untuk terpal maupun yang ini, yang semen. Harus ada pembuangannya. Yang seperti ini ya. Ini pembuangannya langsung ke saluran irigasi, meskipun ada lobster-lobster yang lolos dari itu ya ke alam. Gitu. Jadi untuk mengantisipasi itu teman-teman bisalah untuk
mengantisipasi itu penggunaan jaring. Jaring ya. Ya, berhubung ini sangat nggak bisa dipasang jaring, jadi biarin wes. Nah, kalau untuk filter dan aeratornya itu seperti apa, Mas? Yang Untuk Mas gunakan? filternya seperti ini. Ini media dalam filternya. Oke. Ini Mas. Ini bisa dijelaskan, Mas, ini apa aja? Ini adalah batu zeolit. Batu zeolit. Ini biobol, rumah bakteri. Ini genteng. Dan arang untuk pembersihan kotoran-kotoran itu menetralisir. Kalau yang ini tadi untuk rumah bakteri. Ya. Terus di bawahnya ada spons. Ada spons. Ada yang saya pernah lihat itu ada yang pakai kapas, itu gimana, Mas? Kapas itu nggak masalah, Mas. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Itu untuk skala kolam kecil nggak masalah. Kalau misalnya kolamnya outdoor, harus ada penggunaan seperti ini. Meskipun nggak dikasih seperti ini juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, untuk airnya kan ini nggak ada nggak ada naungan yang baku, maksudnya nggak ada atapnya, Mas. Ya, Ini kan kalau hujan pasti kena air hujan dong. pasti kena air hujan. Itu bagaimana, Mas, untuk air hujannya itu pengaruh nggak sama pertumbuhan lobsternya, Mas? Kalau di kolam saya nggak ada pengaruhnya, Mas. Nggak ada pengaruh Nggak sama ada sekali. pengaruhnya sama sekali. Iya. Mungkin pengaruhnya itu ketika hujannya itu dari talang seperti itu. Misalnya dari genteng, Iya. kena hujan, terus langsung turun ke kolam. Itu yang bahaya sebenarnya. Kalau seperti ini enggak. Kalau langsung gini enggak ya? Soalnya nanti kan hujannya pecah sama paranet. Untuk pemula itu sangat mudah lah. Sangat mudah ya? Sangat mudah. Bisa diakali semua. Kalau pemula bisa pengguna. Yang tadi kolamnya, Mas, kalau saya bilang dari plastik ataupun dari terpal, bisa menggunakan box styrofoam yang untuk ikan itu. Oh gitu. Iya. Iya. Oke. Nah, itu saja sobat untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk pemula yang ingin budidaya lobster. Dan apabila suka dengan video ini, silakan klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.